Belum lagi pendidikan misalnya pesantren. Ini khas Indonesia. Khas Indonesia? Iya. Lalu hubungan agama dan negara yang kita sekuler tidak, teokratik tidak, ini juga menarik. Sekarang terakhir ada yang menarik lagi dalam teori politik. Apa? Oposisi lawan politik sekarang menjadi mitra. Ya, alhamdulillah hari ini saya mendapatkan keberkahan didatangi seseorang yang sangat saya hormati. Saya mengatakan beliau salah satu guru bangsa, walaupun beliau mungkin keberatan gitu ya. Aduh, saya baca cerita beliau sangat inspiring. Sudah hadir di kediaman saya, Profesor Komarudin Hidayat. Prof. Komar kita menyebutnya. Terima kasih. Terima kasih. Umurnya kayak sama loh. Padahal beliau ini udah 10 tahun di atas saya. Apa rahasianya sih, Prof? Kalau bahasa Jawa itu ndablek. Oh, banyak orang lebih ndablek, tuwek loh, Pak. Ya, artinya kita bedakan antara emosi dan pikiran. Pikiran boleh sibuk gitu, tapi hati harus tenang. Oh, kuncinya di sini? Iya, kunci harus tenang. Gampang. Iya, kita sebagai aktivis intelektual tidak mungkin tidak ikut memikirkan bangsa. Ya. Tapi bagaimana hati tetap tenang? Ibarat kita sopir ya, mobil bodi sekali-kali boleh penyok lah tabrakan, tapi sopir di belakangnya kan jangan ikut penyok, tenang aja. Gitu. Jadi hati tenang, ibarat driver, gitu. Bodi boleh kemana-mana, pikiran kemana-mana, tapi hati sebagai drivernya berusaha tenang. Itu ya. Beliau ini luar biasa ya. Karir beliau wartawan pernah, ya, jurnalis, ya, penulis buku, rektor UIN 2 kali ya? Ya. Rektor UIN 2 kali. Dan sekarang saya dipercaya oleh Presiden untuk mendirikan dan memimpin Universitas Islam Internasional Indonesia. Yang di Cibinong ya? Iya, di Cimanggis. Cimanggis. Khusus S2, S3, nanti mahasiswanya dosennya 50-50 dalam dan luar negeri. Wow. Kapan mulai, Prof? Akhir September depan ini kita udah mulai membuka. Itu semua mahasiswa pun beasiswa. Semua mahasiswanya pun internasional. Iya. Dosennya pun internasional. Iya, 50-50. 50-50. Iya, karena apa? Dalam diplomasi presiden luar negeri, salah satu ikon identitas Indonesia itu kan sebagai the largest Muslim country in the world. Tapi kita tidak punya pusat peradaban perguruan tinggi yang bertaraf internasional. Tidak punya juga pusat kajian misalnya. Iya, ya? Malaysia punya. Dan banyak profesor peneliti asing ke Indonesia meneliti tentang Indonesia. Banyak mahasiswa Indonesia keluar negeri yang ditulis tentang Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah orang-orang luar itu, mengapa bukannya kami saja yang datang ke Indonesia ikut mengajar, sehingga nanti dampaknya itu kan kepada kampus-kampus di dalam negeri, dan kemudian biar kami juga merasakan menghirup air udara Indonesia. Dan keluar ini juga sebagai diplomasi kontribusi pengalaman Islam Indonesia yang sangat kaya. Indonesia ini sebagai negara, ini anak kandung perjuangan bangsa dan rakyat. Bukan hadiah dari siapapun. Ya. Kedua, kita Bhinneka Tunggal Ika. Sangat plural. Bahkan orang-orang asing itu heran. Dulu bayangkan Indonesia itu terjadi balkanisasi. Pecah. Ya kan? Oh, kayak negara Balkan, Yugoslavia. Ya, pecah macam-macam Lituania. Tapi ternyata tidak. Sementara di Timur Tengah satu daratan, satu bahasa, satu agama berantem terus. Di Indonesia ini berpulau-pulau bahasanya, tapi kok utuh. Betul. Ini menarik. Nah, ini satu keunikan Indonesia yang perlu dikenalkan pada dunia. Belum lagi pendidikan misalnya pesantren. Ini khas Indonesia. Khas Indonesia? Iya. Lalu hubungan agama dan negara yang kita sekuler tidak, teokratik tidak, ini juga menarik. Sekarang terakhir ada yang menarik lagi dalam teori politik. Apa? Oposisi lawan politik sekarang menjadi mitra. Nah, ini kan pengalaman praktek politik yang khas Indonesia. Kayaknya ntar lagi Donald Trump jadi Menteri Pertahanan Joe Biden. Banyak sekali hal-hal yang sesungguhnya kita itu bisa tawarkan pada dunia, tapi selama ini belum ada. Nah,
kita sudah banyak putra-putra Indonesia yang educated, yang bisa menjelaskan pada dunia. Jadi saatnya perlu kita beri wadah. Ya. Gitu. Dan ini adalah salah satunya. Ya. Yang pertama. Yang pertama. Iya. Wow, luar biasa. Dan Prof. Komar rektor. Sungguhnya aku lebih kepala project. Kepala project. Tapi happy Prof. Komar menerima amanah ini. Bagi saya kalau soal pendidikan SDM itu passion. Ada passion bagi saya. Ada ibarat passion. petani ya. Ketika kita bertanam pohon, bercocok tanam ya. Itu kan indah sekali. Indah kan? sekali. Kita merawatnya, nanti tumbuh, itu ada kepuasan batin. Oke. Gitu. Tapi kalau udah masuk politik kan pusing itu. Saya kurang ada bakat. Gitu. Gak cocok di politik ya? Cocok. Sekedar tahu ya, tapi nggak mau terlibat. Tapi kalau pendidikan, itu saya punya passion. Dan yang kedua kan ginilah, pada akhirnya orang itu kan gini, apa sih legasi kita? Ya. Untuk diri kita, untuk keluarga kita. Bahwa nanti mau diakui atau tidak usah dipikir. Yang penting kita berbuat sesuatu yang bagi kita yakini benar, manfaat. Dan kita nggak usah obsesif cari tepuk tangan dari orang. Nanti kecewa. Dan Prof. Komar, saya pikir orangnya lempeng-lempeng aja gitu, nggak terlalu banyak mikir ya. Nggak tahu orang melihat ya. Yang orang riuh rendah ngomentarin, Prof. Komar punya caranya sendiri untuk memberikan masukan kepada pemerintah, Pak Prof. Oh iya. Tradisi Jawa itu, jangan dikritik di depan umum. Kalau berdua mau ditampar pun tidak apa-apa. Asal jangan orang ketiga tahu. Dan itu diterapkan. Ya paling tidak saya berusaha begitulah. Sebab apa? Kalau kita punya ide bagus, tapi caranya tidak bagus. Dan dalam komunikasi sudah menimbulkan antipati. Maka ide sebaik apapun pasti tertolak. Di-reject. Jadi komunikasi is not only about content, tapi delivery. Delivery, the method. Kontennya bagus, tapi kalau delivery-nya ngeselin, bikin tersinggung, selesai. Orang jualan emas, bagus. Tapi penampilannya nggak meyakinkan. Mana mau beli emas orang itu kan. Palsu dikatanya. Iya, padahal emas beneran kan. Emas beneran. Begitu juga orang bicara agama, sebaik apapun agama. Tapi kalau penampilannya menimbulkan enmity, kebencian, menakutkan, orang nggak akan untuk menerima pesan agama. Prof, saya baca ini ya dulu apa Desa Pabelan ya? Iya. Muntilan. Iya. Susah dulu hidupnya. Tahun 65 ya, waktu itu sama si SD. Oke. Itu siapapun merasakan mengalami itu masa-masa pailit sulit. Lebih-lebih orang dasarnya miskin, tidak punya sawah lebar. Waktu itu terjadi krisis, konfrontasi Malaysia. Wah, itu berat sekali hidup itu. Ibu udah nggak ada waktu kecil? Umur 9 tahun ibu saya tidak ada. Diasuh oleh nenek yang bernama Komariah itu? Iya, dan saya broken home. Saya lebih banyak tinggal di masjid, di musola, rumah teman gitu. Jadi saya melihat diri saya itu seperti ayam kampung. Ayam kampung itu apa bedanya dengan ayam negeri? Ayam kampung itu pagi dilepas, ceceker, pergi, nanti pulang, tapi dagingnya lebih enak, lebih sehat, ayam telurnya lebih mahal, lebih sehat. Kalau ayam negeri itu kan tinggal di situ, kasih makan di situ, buang kotoran di situ, dagingnya pun juga kalah gitu. Nah, saya melihat diri saya sebagai ayam kampung. Kalau boleh tahu ayahnya dulu apa ya, Prof? Nah, ayah itu katanya itu ikut gerilya melawan penjajah. Kemudian dikasih hadiah nomor induk militer itu, sehingga dikasih pangkat yang paling rendah apa namanya? Prajurit. Prajurit ya. Prajurit. Umur berapa ayah meninggal? 90 tahun. 90 tahun? Iya. Oh, cukup lama dong ya ini ya bersama Prof. Iya, tahu, tapi kan saya tidak deket banget. Saya lebih banyak hidup itu di luar. Tapi ya deket lah betapapun. Tapi yang the one who shape you adalah nenek Komariah itu ya? Dia punya andil ya, tapi saya itu lebih merupakan self-man-made. Tentu pasti doa orang tua tidak bisa saya lupakan, pasti doa orang tua. Namun saya merasakan saya ini seorang pembelajar yang tidak pernah tamat, tidak setia pada satu disiplin ilmu.
Dan bagi saya siapapun itu guru saya. Saya belajar sabar dari sopir saya. Kemudian dulu waktu di pesantren, saya pernah dulu disekolahkan di sekolah menengah Kanisius SMK oleh ayah saya. Kanisius yang di? Muntilan. Oh gitu. Oh jadi pernah. Sederhana saja alasan orang tua saya. Di kampung itu kalau orang punya keahlian jadi tukang, itu kan diundang sana kemari. Iya. Kemudian rumahnya juga lebih bagus dibanding yang lain. Lebih sehat, banyak makanan, karena disuguhin gitu. Ayah saya berpikir, ini anak saya gimana agar bisa hidup? Yang cocok sekolahkan tukang aja, gitu kan. Dan saya sekolah. Tapi saya tidak tertarik. Nggak tertarik saja. Gitu. Kemudian daripada nganggur, saya masuklah pesantren. Iya. Pesantren di Pabelan, satu kampung dengan saya. Itu menampung yang anak-anak yang DU, tidak bayar, gratis. Tapi apa yang menarik dari situ? Salah satu kelebihan yang mengesankan dari kiai saya dilatih untuk berani bermimpi besar. Itu Kiai Hamam itu? Iya. Hamam Ja'far? Iya, Hamam Ja'far. Jadi, kamu adalah kamu. Kamu bukan ayahmu, kamu bukan ibumu, kamu harus terima kasih pada ayahmu telah mendidik, melahirkan. Tapi pada akhirnya, kamu yang bertanggung jawab atas dirimu. Satu. Yang kedua, berani diajak untuk bermimpi besar, melihat dunia. Apa katanya gini? Semesta ini diciptakan Tuhan untuk manusia. Dan janji Tuhan, dua orang yang bisa menerima kekayaan sebagai ahli waris semesta ini apa? Orang yang beriman dan berilmu. Dua aja? Dua itu aja. Iman itu tafsirannya, manifestasinya karakter. Attitude. Attitude. Jadi kalau engkau punya attitude yang baik, tidak usah khawatir, siapapun tidak akan keberatan terima dirimu kalau kamu kerja. Itu sejak dari pembantu sampai pimpinan, kalau attitude baik pasti orang baik. Lebih-lebih punya ilmu. Tanpa ilmu pun kalau orang itu baik pasti bisa hidup. Lebih-lebih digabungkan ilmu dengan ilmu. Sebaliknya punya ilmu tanpa attitude tidak bisa, orang nggak akan percaya. Jadi hanya dua itu saja yang membentuk saya. Jadi ada tiga ya, Komar kata gitu ya. Satu, jaga karaktermu. Kedua, punya ilmu. Dan kamu jangan jadi pemalas. Gitu. Dan Prof. Komar memiliki keduanya. Dan plus ketiga, tidak malas. Ya, dia mengatakan gini. Satu hari saya diajak, lihat itu, sungai selokan kecil di pesantren itu. Lihat coba. Apa yang terjadi kalau air ini menggenang? Banyak nyamuk. Kotor, menimbulkan penyakit, gitu. Tapi coba kalau mengalir, bersih, menyuburkan kanan kiri, itulah hidup. Kamu harus mengalir seperti air itu. Gitu. Jadi Pak Kiai itu banyak sekali mengajarkan dengan metafor-metafor ya? That's correct. Jadi ketika besar ada istilah joyful learning, saya udah merasakan, aku udah menerima teori ini, joyful learning. Belajar itu dengan gembira. Sebab kalau belajar gembira, ini ibarat cangkir ini kan permukaannya melebar. Maka kalau ada air, banyak yang masuk. Kalau gembira, kalau fun learning. Tapi kalau belajar dengan stres, ini kayak gini. Permukaannya kecil, maka yang masuk susah. Sehingga ketika saya menemukan berbagai teori joyful learning, aku telah mengalami teori itu. Itu dan udah diajarkan oleh Pak Kiai? Iya. Beruntung banget ya. Nah, satu hal lagi ya. Selama 2 tahun kurang lebih, tiap hari disuruh nulis buku harian. Oleh beliau? Oleh beliau. Tulis apa yang kamu lakukan hari ini. Kemudian sore dikumpulkan. Ada tanda tangannya, berarti udah dibaca kan. Kemudian besok beliau baca satu-satu? Asumsi saya baca, karena udah tanda tangan kan. Gitu. Soal nggak baca nggak tahu, tapi saya yakin baca lah gitu. Udah nulis. Minggu berikutnya, sekarang tulis apa yang paling penting saja menurut kamu. Tulis. Yang berikutnya lagi, mengapa itu kamu anggap penting sehingga kamu tulis.
Lain hari diberi judul, sekarang kamu nulis karangan, tidak boleh lebih dari 1 halaman. Karangan lepas. Kemudian lain kesempatan, sekarang kamu ceritakan apa yang kamu tulis. Baca boleh, tidak baca juga boleh. Setelah berlalu, saya mencoba menafsirkan apa yang berpengaruh pada pendidikan saya. Satu, dia ajak menghayati apa yang aku lakukan dari waktu ke waktu. Membuat refleksi kan. Ya. Ini penting tidak ya? Gitu. Kedua, kemudian ketika kita biasa menulis, itu ada proses sistematisasi berpikir, ekonomisasi berpikir. Karena kalau nulis kan cenderung sistematis. Ya. Dari paragraf ke paragraf itu kan. Ya, ya. Jadi mengamati, merasakan, menuliskan. Yang berikutnya dilatih menyampaikan secara lisan. Maka dilatih juga untuk bisa nulis dan bisa public speaking. Dari itu kecil, di pondok. Luar biasa. Banyak sekali pelajaran dari Kiai Hamam itu. Kiai Hamam itu. Ketika public speaking apa? Secara udahlah anggap aja nih kambing-kambing semua, nggak usah takut. Supaya nggak grogi. Dan biasa saja. Gitu. Jadi udah biasa saja, kamu ngomong biasa saja. Pernah ada training public speaking, kamu boleh cerita apa saja, kamu bicara 5 menit. Mau cerita kancil curi timun boleh. Cerita bagaimana menggoreng telur mata sapi boleh. Pokoknya apa yang bagi kamu di kepalamu itu ada, sekarang kamu belajar bercerita. Luar biasa kan sebagai pendidik. Melatih dan memberikan kebebasan. Iya. Karena banyak sekali pola pendidikan kita, terutama SD, SMP, SMA yang mengekang kebebasan ya. Melarang murid untuk berbeda dengan guru, ya kan begitu kan? Iya gitu, dan menyeragamkan. Iya. Kalau gambar matahari harus merah. Padahal beda aja mau ungu, mau 2 gunung ya, di depannya sawah gitu. Dan itu Pak Kiai itu membebaskan. Iya, bebaskan. Dia ngajar apa sih, Prof? Ngajar life skill. Bagi saya. Luas banget ya. Jadi sekarang kan ada gini istilah ya, ketika hidup itu saling terkoneksi karena digital technology, maka diperlukan pendekatan untuk membaca realitas itu transdisiplin. Iya. Interdisiplin, multidisiplin. Sebab kalau hanya satu disiplin, kita tidak bisa memahami, menangkap realitas. Pak Kiai Hamam mengajarkan itu. Ya Allah. Lintas disiplin. Padahal itu pesantren ya. Yang orang pikir ya hanya belajar agama gitu. Jadi beliau mengajarkan ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan, life skill. Jadi ketika ujian tuh gini. Ujian ini bagian dari belajar. Jadi? Bukan belajar untuk ujian. Jadi? Artinya apa? Yang pokok itu belajar, bukan ujiannya. Dan nanti ketika di masyarakat ada ujian lebih berat dari itu. Makanya kamu harus nikmati ujian itu. Sebab itu bagian dari pembelajaran hidup. Prof kehilangan betul ya? Beliau sudah tidak ada gitu. Iya. Saya terima kasih karena saya merasa diajak berani bermimpi. Berani bermimpi. Bahwa dream big ya. Iya, bahwa alam ini ciptakan Tuhan untuk manusia dan kita ini sama. Punya option yang sama, punya kesempatan yang sama. That's correct. Kalau boleh saya tahu, waktu disuruh bermimpi, Prof Komar mimpi apa dulu? Kepengen jadi apa? Rektor? Ingin melanglang buana aja. Oh, melanglang buana aja terus. Jadi saya tertarik. Dunia ini kan begitu luas. Iya. Banyak yang tidak kita tidak bisa untuk menikmati gitu. Iya. Sekarang ini pernah saya hitung paspor saya, visa, lebih dari 60 negara pernah saya injek tanahnya. Jadi artinya udah sebagian tercapai. Iya, dan ada beberapa undangan juga nggak tertarik, gitu. Toh nggak akan beda dari yang pernah saya injek itu, gitu. Padahal ini anak kampung ya, anak kampung dari keluarga yang ibu sudah tidak ada, anak jalanan lagi. Lebih banyak di luar rumah ya Pak Prof? Oh iya, dan dulu saya sedih sekali ibu meninggal. Tapi sekarang saya, begini ya cara Tuhan mendidik saya. Andaikan ibu tidak meninggal,
saya nggak akan pergi. Mungkin dimanjakan ya. Iya. Mungkin tidak akan keluar rumah kali. Iya. Jadi semua rahasia Tuhan. Semua rahasia. Akhirnya, oh iya, kita boleh saja memikirkan, merencanakan. Pada akhirnya ada kekuatan lain, the big designer, gitu kan, yang mendikte kita, mengatur kita. Yang kadang-kadang kita tidak sadar. Suatu hal yang dulu kita rasa pahit, justru itu pelajarannya, Prof. Blessing in disguise. Blessing in disguise. Prof juga ada didikan harus disiplin, harus dengan apa? Tidak ada. Termasuk ketika dari ayah. Saya sekolah Katolik itu, saya suka ke gereja. Ayah saya biasa saja. Luar biasa. Kiai saya, temannya itu pastor, suka ke pesantren. Beda agama ke pesantren. Iya. Kemudian laki perempuan satu kelas. Biasa saja. Biasa saja. Jadi, bahwa hidup ini plural, beragam, maka kamu harus bisa menerima keragaman. Perbedaan. Nabi juga dulu begitu kan? Iya. Tapi bayangkan coba kiai berpikir seperti itu. Kan jarang sekali kan? Untuk merayakan keragaman. Mendorong keberagaman. Iya. Termasuk kenapa akhirnya Prof sangat membela Papua ya? Bahwa orang Indonesia harus berterima kasih atau menghormatin suku Papua. Tidak eksplisit Papua ya, bagi saya gini ya, bahwa siapa yang menolak keragaman itu menolak realitas historis, sosiologis, politis, pasti beragam. Kedua, sama saya mengingkari desain Tuhan. Tapi Prof pernah menyatakan bahwa Papua itulah suku tertua di Indonesia ya? Oh ya, pernah juga saya menyatakan begitu. Dan ini panjang ceritanya kalau bicara Papua. Belakangan ini saya banyak menerima baca buku yang paling mutakhir, terbit tahun 20 belakangan. 2020? Iya, itu judulnya antara Kennedy versus Allen Dulles, ya, direktur CIA. Allen Dulles ini rupanya masih geng Rockefeller Foundation. Dia nemukan informasi sejak 36 bahwa Papua itu sumber tambang yang luar biasa melimpah, ya. Yang itu tidak diinformasikan kepada Kennedy. Karena kalau dia tahu ini nanti akan merusak skenarionya. Ketika tahun 61 Bung Karno ke sana 90 menit bicara dengan Allen Dulles itu? Dengan Kennedy. Yeah. Dan bagi Allen Dulles, Soekarno ini adalah pro komunis. Karena waktu itu kan ideologis, either kapitalis atau komunis. Yeah. Dengan dia menggerakkan Konferensi Asia Afrika, anti imperialis, itu menohok jantung Inggris sama Amerika. Dan ini bahaya, ini Bung Karno orangnya. Sementara Kennedy, oh tidak, dia itu nasionalis. Maka ketika Bung Karno ke sana, kemudian Kennedy mau ke sini, wah ini bahaya ini kalau ketahuan ini, kalau Kennedy sampai tahu skenarionya. Deposit gitu, yang di Papua itu. Yang di Papua itu. Oh, dalam buku itu, jadi dua orang ini harus disingkirkan lah gitu. Apa judulnya, Bro? JFK versus Allen Dulles, Battleground Indonesia. Buku 2020? Iya. Menarik. Dan sekian banyak buku-buku yang serupa saya baca. This is the best. Setidaknya ada ketika 65 itu saya masih terlalu kecil, sekarang saya baru mulai melek, oh begini ceritanya, begini ya itu aja gitu. Jadi sehingga ada ungkapan, siapa yang bisa mengubah sejarah? Penulis sejarah. Siapa yang menulis sejarah? Ya yang pemenang. Prof Komar seusia begini masih baca buku? Itu hiburan saya. Aduh, dunia terlalu kecil kalau kita nggak baca buku. Buku itu kan, dan novel saya baca, itu kan mengajak kita rekreasi, to go somewhere. Beyond Indonesia. Gitu. Buku apa yang terbaik menurut Prof Komar? Ya, yang pernah dibaca, yang berkesan banget. Ini gini ya, saya tuh buku apa saja saya baca. Karena apa? Karena kalau saya tidak belajar, kalau saya tidak tahu sedikit-dikit, gimana bisa melakukan interdisiplin. Apa bedanya sosiologi, antropologi, psikologi, politik, ekonomi, yang begitu-begitu saya baca walaupun tidak mendasar sekali saya baca. Nah, jadi apa bedanya buku-buku itu, kemudian teologi dan sebagainya. Nah, buku yang waktu kecil berpengaruh ya pada saya, novel Kopinghu. Kopinghu? Iya. Pibu ya, Bukit Siansu apa? Wah,
Kalau diringkas kan gini Kopingho itu ya. Iya, iya, iya. Karikaturnya ya. Iya. Ada orang tua kaya punya toko di pinggir desa atau kota. Iya. Dan malam ada perampok. Terjadi perdebatan, perkelahian antara perampok dan yang punya. Iya. Kemudian perampoknya menang. Kemudian ada anak kecil yang ketakutan. Dia sembunyi di balik pintu, diam aja. Dan ayahnya meninggal. Iya. Anaknya itu punya semangat, aku mesti membela, balas. Dan dia tahu namanya, alirannya apa. Maka dia kemudian belajar silat bertahun-tahun, sampai 20 tahun. Untuk mengalahkan sampai dia merasa sampai puncak itu, baru dia turun gunung mencari. Apa yang terjadi? Ketika ketemu yang bunuh ayahnya, dia sudah tua, dia sudah mengaku, dan dia nyerahkan lehernya, silahkan kalau kamu mau membalas. Tapi tidak diapa-apain. Anak itu kecewa kan, aku belajar kan untuk ngelawan orang kamu. ini, ternyata ini nggak ngelawan, kecewa sekali. Terus oke, kalau gitu, saya akan salurkan, bukan membunuh orang ini karena udah tobat. Saya akan membunuh penjahat-penjahat di kota ini, kan gitu. Selalu gitu. Nah, Kopingho itu menginspirasi saya untuk berani tadi berpetualang menghadapi risiko tantangan. Maka ketika saya tamat SMA itu ke Jakarta, motif saya satu aja. Apa? Saya ingin seperti jagoan dalam Kopingho. Saya akan naklukkan ibu kota. Yang serial yang mana yang Prof? Banyak, sampai udah lupa saya. Banyak sekali kan. Istana Pulau Mas, Bukit Seansu ya kan. Tapi hampir semuanya kan begitu. Oh iya iya, gitu. Jadi ketika ke Jakarta saya mengatakan, masa saya nggak bisa sih menolong diri sendiri? Gimana akan menolong orang lain kalau dia nggak bisa? Begitu masuk Terminal Pulau Gadung waktu itu, lihat bus gede-gede banyak sekali kan. Tamat SMA tuh ya? Iya, ratusan. Lah, saya bisa hidup di terminal ini, gitu kan? Saya bisa nyuci bis, bisa apa? Jadi begitu masuk Jakarta, banyak sekali ya Jakarta. Opportunity. Melihat orang jual itu kan masalah sudut pandang juga kan, Prof. Ada orang lihat, ya apa sih yang bisa dikerjain kan begitu, masalah sudut pandang. Ya terus. Orang jual koran, saya juga bisa. Bisa, iya. Pokoknya semua itu, saya juga bisa. Gitu. Dan saya tidak takut jatuh. Mau jatuh kemana? Saya sudah dibawa. Udah bottom. Dan saya menikmati sebuah tantangan. Saya merasa merdeka sekali. Menikmati. Jadi itu anak kecil yang bapaknya dibunuh itu ya? Iya, gitu. Jadi dan saya punya modal satu aja. Saya punya teman di Jalan Salemba Raya. Ketemu di sana itu cat duko. Yang mobil udah tua, di amplas, di terus itu. Dicat. Ini aku pasti bisa melakukan ini, gitu. Bisa, ya pokoknya to make the story short gitu. Jadi di Jakarta waktu itu saya merasa apa ya, Jakarta itu welcome sekali. Pengaruh kayak Kopingho tadi. Kopingho. Nah, satu saat saya punya teman jalan-jalan ke Ciputat. Kaget saya, ada Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Kaget, loh, ini kan sekolahnya Cak Nur. Oh, bayangannya Nurholis Majid. Iya, aku dari kecil sudah pengagum dia. Baca tulisan dia, udah kagum. Ini kan di sini. Ternyata, aku jalan-jalan masuk kampus. Sedang menggerakkan itu. Pas ada tes masuk seleksi. Bayar berapalah, murah sekali waktu itu kan, tahun 74. Iya. Ikut tes. Lulus. Begitu lulus, oke aku lulus, ini modal. Saya tanya kepada administrasi, saya lulus, boleh nggak saya bayarnya tiap bulan? Mengapa? Ya tiap bulan, saya nggak punya uang. Boleh. Dengan modal itu, saya cari kerja, ngajar, kan banyak sekolahan. Apa saja bisa. Luar biasa. Dan itu bagi saya seni aja gitu, bercanda. Itu bercanda. Tahun kedua saya jadi wartawan. Jadi wartawan. Lain lagi pertualangannya. Ya, jadi saya nikmatin. Jadi mengalir gitu aja. Nggak ada sekarang. Iya, Prof. Jadi nggak ada yang dianggap berat, itu nggak ada. Walaupun sebenarnya berat. Itu kan semua sudut pandang kan, mindset kan? Iya, mungkin. Tapi bagi saya enggak. Nggak ada yang berat? Enggak. Karena standar saya adalah
saya harus bisa berkawan dengan problem. Gitu ya? Ditemenin problem. Iya, problem untuk itu dipecahkan, ditemen. bukan untuk dihindari. Bukan dihindari. Apakah Prof. Komar tidak pernah mengalami satu persoalan yang berat banget dalam hidup? Kalau persoalan itu susah dipecahkan, nggak bisa diubah. Ya. Yang kita rubah kan mindset. Mindset. Iya. Iya. So we have freedom. Ya. Yang orang lain nggak bisa Ya. untuk intervensi apa? Bagaimana aku memaknai problem ini? Misalnya gini, saya punya ibu tiri. Waktu di daerah itu, saudara-saudara dari almarhum ibu kandung saya, ibu tiri itu jahat, ibu tiri ini, pokoknya kadang ngeracunin lah ya, gitu. Tapi setelah saya di Jakarta, wah ini nggak bener ini. Saya rubah mindset. Saya harus terima kasih pada ibu tiri saya. Kalau nggak ada dia, siapa yang nemanin ayah saya? Siapa yang ngerawat ayah saya? Jadi yang tadinya saya kesel, rasa benci, saya hormat, saya respect pada ibu tiri saya. Itu namanya looking from the bright side ya, Prof. Ya. Ya, looking from. Fenomenanya mungkin tidak menyenangkan atau fenomenanya kan sama aja, tapi bagaimana sudut pandang ya. Iya. Jadi Prof. Komar itu mengajarkan, karena saya pun berkali-kali gitu, Prof. Saya kalah 3 kali pilkada, di TVRI dipecat, tapi saya looking from the bright side. Saya percaya Allah punya rencana yang lebih baik. Iya kan, yin yang. Kira-kira gitu, yin yang. Dan itu juga berpengaruh saya dalam menganalisis realitas sosial politik. Ketika nonton film, saya senang nonton film China dan India dulu kan, ya sama koboi ya. Ketika di sana ada tokoh protagonis, pasti ada antagonisnya. Iya, kalau nggak menarik. Kalau nggak menarik kan? Nggak jadi film. Kalau ada foto, Protagonis nggak ada semua. background yang nggak kontras kan nggak menarik. Nggak menarik. Nah makanya ketika saya melihat ada pilkada apa gitu kan, orang ini kalah, tapi kan ini sungguhnya mengantarkan pemenangnya. Benar, iya. Bagian dari itu. Bagian itu, orang ini dicaci maki. Ini harus terima kasih pada dia. Iya, kalau nggak ada yang apa namanya, Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang juga kan? Iya kan. Iya. Makanya kalau dalam lomba itu ada juara 1, juara 2. Iya. Gitu. Itu Indonesia tuh begitu. Iya kan? Ya realitas hidup seperti itu. Iya. Nggak, saya bilang gini, Indonesia tuh sampai juara harap kan, bro. Ya. Jadi memberi ekspektasi Indonesia. Kalau di luar negeri juara cuma 1, champion. Nomor 2-nya kan runner up. Ya. Jadi kalau ada polisi naik pangkat, sebagian kan kena andil penjahatnya. Kalau nggak ada jahat mana dia naik pangkat. Jangan-jangan kita harus berterima kasih kayak. Coba Anda lihat sejarah. Kalau ada Musa, ada Fir'aun. Ada Fir'aun selalu. Selalu kan? Selalu. Jangan-jangan itu desain Tuhan. Kita nggak tahu ya. Prof, ini bercanda aja. Bercanda saja. Katanya salah satu orang yang masuk surga itu kalau punya amal jariah kan, memberikan sesuatu, meninggalkan yang memberikan manfaat yang luar biasa. Ini bercanda aja nih. Iya, iya. Jangan konteks agama banget. Iya. Jangan-jangan Firaun itu nanti di surga karena peninggalannya kan luar biasa itu. Ya apa piramid. Ya, mungkin yang paling aman mungkin di neraka berapa lama dulu kali gitu. Karena kan peninggalan dia kan itu memakmurkan Mesir. Iya, dan ya itu kalau dalam sinetron antagonis, protagonis, dua-duanya dapat honor kan? Iya, begitulah kira-kira. Saya juga pengagum Kopingho, Prof. Oh, Saya senang sekali filosofinya di atas gunung ada gunung. Ya kan gitu ya. Mengajarkan kita untuk tidak boleh sombong. Di atas langit ada langit. Terus tidak tahu tingginya Gunung Taisan. Jadi untuk orang yang suka underestimate. Kalau film suka film apa? Film koboi apa? Clint Eastwood? Spaghetti? Oh iya, film-film lama yang senang dari koboi kan gini. Mereka gentleman ya. Jadi mereka berantem dulu baru berkawan. Ya kan? Gitu. Kadang-kadang. Dan kalau sudah tengkar, ya sudah. Walaupun ujungnya nanti ketika berebut harta karun, temannya tembak-tembakan juga. Siapa? Charles Bronson? Iya, ya Zero Seven. Preconero? Ya, banyak tokoh-tokohnya itu ya. Itu film-film lama ya. Film India. Film India itu yang belakangan berkembang, walaupun udah lama nggak nonton. Tapi kreatif sekali. Iya, saya nonton Three Idiot, ya gitu kan. Three Idiot, ya kan? Keren, bro. Bagus gitu. Dan zaman dulu siapa? Dev Anand? Kapur? Amitabh Bachchan. Uncle B. Jadi
Luar biasa. Saya pikir beliau ini mikirin agama aja, ternyata enggak ya. Banyak juga di luar itu yang gitu. Film-film Cina yang terakhir saya nonton itu ya, The Legend of Bruce Lee yang itu sempat saya tonton. Bruce Lee susah banget, apa top banget. Karena gini ya, kalau Quran ya saya baca. Ya. Ayat Tuhan itu ada nama ayat yang tertulis, the written ayat. Oke. Tapi Quran sih mengatakan ayat Tuhan itu semesta ini juga ayat. Harus dibaca. Tinggal kita bisa membacanya atau tidak. Itu ayat. Kemudian mengapa kita suruh belajar sejarah? Karena dalam sejarah itu ada hukum sejarah, itu ayat-ayat Tuhan. Mengapa kita suruh belajar psikologi? Karena juga dalam manusia juga ayat-ayat Tuhan. Ayat itu apa? Ayat itu kan sesuatu yang perlu kita baca. Kalau kita bisa memahami sign, simbol, teks, kalau kita bisa memahami simbol, kita akan menangkap something symbolize behind the symbol. Ya. Tapi kalau kita tidak bisa, maka kita hanya menangkap di permukaan saja. Itulah yang membedakan kualitas orang kan ya? Iya, misalnya gini, ketika anak kecil di pinggir jalan ada garpu dan sendok. Oh tuh gambar sendok garpu, that's it. Tapi orang dewasa kan, sebentar lagi ada restoran. Nah, bedanya begitu kan? Ketika saya ke Jepang, itu kan jadi buta huruf. Karena nggak bisa baca simbol-simbol kan? Iya. Jadi ada satu namanya indeks. Indeks itu aslinya kan telunjuk dalam bahasa Perancis ya. Kalau kita mau ke airport ada tulisan Soekarno-Hatta. Itu indeks menunjuk. Tertulis. Ada lagi icon. Icon itu mirip dengan yang aslinya, kayak patung. Patung misalnya Sudirman. Itu mirip dengan Sudirman, yang itu icon. Nah kalau simbol itu abstrak. Simple tapi abstrak. Misalnya merah putih. Merah putih itu simbol. Dalamnya itu penuh semangat perjuangan merah putih dan sebagainya. Itu simbol. Dan bagi Indonesia merah putih itu sakral. Tapi bagi negara-negara kayak Commonwealth tidak begitu sakral karena hadiah saja. Nah sekarang semesta ini semuanya sign. Kalau kita bisa membaca, semua itu jejak-jejak karya kehadiran Tuhan. Diperlukan daya itu ya untuk membacanya. Makanya jangan kemudian ini agama, ini bukan agama. Nggak ada. Capek. Semua itu adalah bagi saya, it is the sign of the existence of God. Ya. Prof, ini saya kalau asik sekali ngobrolnya. Beliau ternyata pengetahuannya luas banget, ya. Mungkin harus ada episode 2, episode 3 nih. Mungkin saya ke rumah Prof atau saya apa. maaf terlalu kepanjangan cerita ya. Enggak. Itu keren banget. Saya biasanya 1 jam lebih nih. Karena ini udah mau maghrib aja. Kalau enggak asik banget. Jadi nyambung banget saya. Dan saya belajar banyak dari Prof. Komarudin Hidayat. Jadi saya bilang benar kan kalau yang ini salah satu guru bangsa. Nanti kita akan gali habis-habisan. Lain kali kita bicara tentang keindonesiaan ya. Siap. Kita mau seabad Republik Indonesia, seabad kemerdekaan. Sahabat kemerdekaan, oke. Bagaimana kita membaca perjalanan seabad bangsa ini? Siap, Prof. Saya doakan Prof. Komar tetap sehat. Amin. I learn a lot. Ya, dan saya berharap kita pun belajar banyak dari apa yang kita disampaikan oleh Prof. Komarudin Hidayat ya. Terima kasih. Ya, tidak terasa mungkin hampir 1 jam akan ada jilid-jilid berikutnya dan Prof menawarkan kita membahas tentang keindonesiaan. Itu juga satu ilmu atau satu pengetahuan, satu bahasan yang tidak akan pernah habis-habisnya. Kita jumpa lagi dengan tamu-tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye.